Baiklah, anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai sifat dan perubahan wujud benda. Nah, jadi benda itu memiliki wujud yang pastinya lebih dari satu. Oke, ini kita ibu besarin dulu ya. Oke, sifat dan perubahan wujud benda. Nah, jadi berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi tiga jenis. Nah, yaitu ada benda padat, kemudian ada benda cair, dan ada benda gas. Ketiga benda ini pasti memiliki ciri-ciri masing-masing. Nah, dari gambar berikut, anak-anak bisa lihat bahwa kayu itu adalah benda padat, kemudian air itu adalah benda cair, dan ada satu lagi, nah itu gas. Gas dalam balon itu adalah benda gas. Nah, selanjutnya kita akan memasuki tentang benda padat. Nah, ciri-ciri benda padat, bentuk dan volumenya itu tetap, di mana benda padat ini menempati ruang dan memiliki berat, dapat dirubah dengan cara tertentu. Berdasarkan kekerasan dan kelenturannya, benda padat ini dibedakan menjadi benda padat yang keras dan berat, seperti besi dan batu bata, kemudian benda padat yang keras dan ringan seperti kapas, kain, batu apung, dan benda padat yang lunak seperti kasur, busa, dan karet. Pasti anak-anak sering mendengar contoh-contoh dari benda padat. Nah, di bawah ini ada gambar, ada lemari, ada kursi, ada meja, pulpen, itu pewarna, itu merupakan benda padat karena dia keras dan bentuk juga volumenya tetap, tidak berubah-ubah, seperti itu. Kita lanjutkan lagi ke benda cair. Nah, benda cair ini memiliki ciri-ciri bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, tetapi volumenya tetap. Nah, maksudnya seperti ini. Ketika anak-anak menuangkan air ke dalam gelas, jika gelasnya berbentuk seperti gambar yang ibu letakkan di bawah ini, maka dia sesuai dengan gelasnya. Nih, volumenya segini, oke. Seleher gelas. Jika gelas dalam air ini anak-anak tuangkan lagi ke dalam mangkuk, maka, bentuk air ini, bentuk benda cair ini sesuai dengan mangkuknya, sesuai dengan mangkuk, oke. Kemudian permukaannya selalu datar. Jadi air ini datar, tidak gerunjul-gerunjul. Dapat meresap melalui celah-celah, memiliki berat, kemudian mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, kayak seperti air terjun. Kemudian menekan ke segala arah, dapat melarutkan dan melarutkan segala zat. Jadi misalnya kita ini buat teh, kita beri gula, maka gula itu akan larut karena benda cair tadi. Selain benda padat, benda cair, ada pula benda gas. Oke nih. Jadi bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan bentuk dan volume tempatnya, hampir serupa dengan benda cair tadi. Jadi seperti contoh di samping ini adalah balon udara. Jadi udaranya itu sesuai. Jika balonnya besar, maka membutuhkan gas yang banyak. Seperti tabung gas yang pastinya ibu-ibu, eee, anak-anak semua pasti tahu kan tabung gas yang biasanya ibu-ibu kalian untuk masak. Nah, itu berisi gas di dalamnya, di mana gas itu juga memiliki ciri-ciri memberikan tekanan ke segala arah, dapat mampatkan dan mempunyai berat. Secara umum itu tidak dapat terlihat dengan kasat mata karena bentuknya itu seperti gas. Angin itu juga termasuk gas. Oke, selanjutnya ini adalah perubahan wujud benda. Nah, di sebelah kiri anak-anak bisa lihat itu ada
cair, padat, gas. Di mana ketika cair menuju padat itu ada proses membeku. Nah, membeku itu adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat. Kemudian ketika padat menjadi cair, dia akan melebur atau mencair istilahnya, di mana akan merubah dari padat menjadi cair. Kemudian ada perubahan dari cair ke gas. Nah, jadi ketika cair berubah menjadi gas, maka dia akan mengalami fase menguap, di mana perubahan wujud dari cair menjadi gas. Sedangkan perubahan wujud dari gas menjadi cair itu disebut dengan mengembun. Nah, perubahan dari gas menjadi padat itu disebut dengan mengkristal. Dan dari padat ke gas itu disebut dengan menyublin. Oke. Nah, selanjutnya ini ada tontonlah video berikut. Jadi, untuk memahami video pembelajaran atau materi pembelajaran pada hari ini, anak-anak bisa tonton video berikut ini. Oke. Dan perubahan bentuk benda. Hai semua, kali ini kita akan belajar sambil bermain tentang berbagai wujud benda. Kalian tentunya tahu sekali ya gambar ini. Ini gambar kursi. Bisakah kalian memegangnya? Apakah bentuknya bisa berubah-ubah? Tentu saja tidak, karena kursi adalah benda padat. Nah, sekarang coba kamu lihat gambar ini. Tentunya kalian setiap hari pasti menyentuh air. Kita semua butuh air, baik untuk minum, mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya. Tahukah kalian air berwujud apa? Bagus, air berwujud cair. Sekarang coba kamu perhatikan gambar balon berwarna-warni ini. Apakah yang membuat balon yang tadinya kempes bisa mengembang? Ya, balon berisi udara, sehingga ia dapat mengembang. Menurut kalian, apakah wujud udara itu? Betul, udara wujudnya gas. Coba kalian sebutkan benda apa lagi ya yang berwujud gas? Sekarang, mari lihat pensil ini. Ketika pensil ini dipegang dan diletakkan di dalam tas, bentuknya tetap sama, tidak berubah. Sekarang, coba kalian lihat kain ini. Kain ini juga benda padat, akan tetapi bentuknya bisa berubah. Bentuk awalnya adalah sehelai kain, kemudian dipotong dan dijahit, sehingga berubah bentuk menjadi sebuah baju. Nah, benda padat juga dapat berubah bentuknya dengan cara tertentu. Contohnya ya kain ini. Perhatikan ini. Mengapa bentuk air dapat berubah-ubah? Betul, benda cair dapat berubah sesuai dengan wadahnya. Jika kita menuangkan air ke dalam gelas, maka bentuk air seperti gelas. Tetapi, jika menuangkan air ke dalam mangkok, maka bentuknya seperti mangkok. Dan jika kita menuangkannya air ke dalam botol, maka bentuknya seperti apa, hayo? Ya, bentuknya berubah seperti botol. Nah, selain bisa berubah-ubah, ternyata benda cair juga dapat menempati ruang dan mempunyai massa. Seperti yang bisa kita lihat di Globee. Air yang tumpah membuktikan bahwa seluruh ruangan gelas sudah terisi oleh air. Mengapa demikian? Itu terjadi karena air mempunyai massa. Hal ini bisa kita lihat ketika kita mengangkat gelas kosong, maka terasa akan lebih ringan dibandingkan jika kita mengangkat gelas yang sudah berisi air. Selain mempunyai massa, benda cair juga mempunyai sifat bahwa permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Akan tetapi, jika mendapat usikan, permukaan air tidak lagi datar. Coba kamu perhatikan ini. Kalian tentunya pernah melihat air sungai atau air terjun. Kemanakah airnya mengalir? Ya, benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah seperti air terjun ini. Benda cair juga dapat melarutkan zat tertentu, seperti saat kamu membuat es teh manis. Jika secangkir teh pahit kita berikan sesendok gula pasir,
kemudian diaduk. Maka kita akan memperoleh secangkir teh manis. Itu karena gula pasir dapat larut dalam air teh, sehingga rasa air teh menjadi manis. Air dapat melarutkan zat atau bahan tertentu, sehingga air disebut zat pelarut. Sedangkan air dan zat yang terlarut di dalamnya disebut larutan. Sekarang lihat balon ini. Apakah yang terjadi jika balon ini ditiup? Balonnya akan mengembang, bukan? Benda gas terdapat di mana-mana. Iya, karena di permukaan bumi ini selalu dikelilingi oleh benda gas yang disebut udara. Seperti udara di dalam balon ini. Benda gas menempati ruang dan bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan ruang yang ditempatinya. Benda gas juga mempunyai massa loh. Nah, coba bandingkan balon kempis dan balon berisi. Jika kita timbang, maka balon berisi udara tentunya akan lebih berat, bukan? Sekarang kalian sudah tahu tentang berbagai wujud benda. Apakah kalian bisa menyebutkannya satu persatu? Betul sekali. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Bagus, menyenangkan sekali bukan? Nah, sekarang kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Apakah kalian sudah siap? Di sini merupakan perubahan wujud dari benda padat ke cair, yang disebut mencair. Sebaliknya, perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat disebut membeku. Selain itu, air jika dipanaskan berubah wujud dari bentuk cair ke bentuk gas. Hasilnya nanti keluarlah uap air. Perubahan ini disebut menguap. Sekarang lihatlah ini. Jika es kita masukkan ke dalam gelas, maka seperti yang bisa kita lihat. Lihat, dinding gelas kita akan terbentuk titik-titik air. Titik-titik ini berasal dari udara yang berwujud gas lalu berubah menjadi cair. Perubahan ini disebut mengembun. Tahukah kalian benda apa ini? Ya, ini adalah kamper atau kapur barus. Selain membeku, mencair, dan mengembun, ada pula perubahan wujud yang disebut menyublim. Seperti yang terjadi pada kapur barus atau kamper ini. Kapur barus yang disimpan pada lemari pakaian lama-kelamaan akan habis karena berubah wujud menjadi gas yang berbau wangi. Menyublim itu merupakan peristiwa perubahan zat padat menjadi gas. Wah, aku sekarang lebih mengerti tentang perubahan wujud benda. Bagus itu. Sekarang coba kalian lihat ini ya. Tahukah kalian mengapa jas hujan ini terbuat dari plastik? Jas hujan dibuat dari bahan plastik karena plastik tahan air. Jadi sifat-sifat benda mempengaruhi kegunaannya. Contoh lainnya, misalnya ketika kamu menyampul bukumu dengan plastik. Kamu membungkus bukumu dengan plastik agar tidak rusak terkena cairan, bukan? Tahukah kalian mengapa ban mobil terbuat dari karet? Ya, betul. Karena karet bersifat lentur, sehingga kita akan merasa nyaman saat mengendarainya. Coba bayangkan kalau ban terbuat dari besi atau kayu, pasti jalannya lambat. Wih, seru kan belajar sambil bermainnya? Jadi hari ini kita sudah belajar apa saja? Tentunya kalian sudah dapat menyimpulkan bahwa wujud benda itu ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Wujud benda juga dapat berubah karena adanya energi yang diterima dan dilepaskan. Oke, setelah kalian menonton video yang telah Ibu berikan tadi, bagi anak-anak Ibu yang cantik dan ganteng, jika ada yang tidak mengerti silahkan ditanyakan. Yuk, mengenai sifat dan perubahan wujud benda. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Habib, Bu. Oke, Habib. Silakan Habib. Apa Ini, pertanyaannya? Bu, tentang itu, Bu, yang padat itu, Bu. Kan es batu itu padat tuh atau cair sih, Bu? Es batu padat atau cair? Oke, itu pertanyaan dari Habib. Nah, Ya, Bu. coba dari anak-anak yang lain, siapa yang bisa jawab es batu itu padat atau cair? Siapa yang mau jawab? Saya Bu coba menjawab.
Silakan, Yamin. Ya, menurut saya es batu itu merupakan zat padat, Bu, saat dia menjadi batu es. Kemudian saat dia mencair itu, dia mengalami perubahan zat menjadi cair, Bu. Oke, jawaban yang sangat bagus, Yamin. Nah, jadi es batu itu adalah benda padat. Karena dari cair dia membeku, kemudian jadi es batu. Dia juga bisa mencair ketika dia mengalami peleburan. Bagaimana, Habib? Sudah mengerti? Alhamdulillah Bu sudah mengerti. Oke. Nah, ada lagi nggak yang mau bertanya? Cukup jelas? Kalau cukup Jelas Bu. jelas, sekarang Ibu punya kuis buat anak-anak Ibu semuanya nih. Siapa bisa jawab, bisa keluar Zoom duluan, oke? Ada 3 kuis. Ayo, silakan untuk kuis pertama. Sebutkan 2 contoh benda berwujud padat. Siapa bisa jawab? Rahma, Bu, Saya Rahma, Bu. Hai, semangat semuanya. Oke, silakan Rahma. Dua contoh benda berwujud padat itu contohnya seperti meja dan kursi, Bu. Betul sekali Rahma, meja dan kursi merupakan benda berwujud padat. Oke, kuis kedua, sebutkan 2 contoh benda berwujud cair. Siapa bisa? Bu. Habib lagi. Oke, silahkan Habib. Yang 2 benda yang berwujud cair tuh Bu, air minum sama minyak. Betul sekali, tepat jawaban Habib. Oke, selanjutnya kuis terakhir. Ayo sebutkan 2 contoh benda berwujud gas. Siapa bisa? Coba deh, Wijaya. Wijaya. Boleh membantu menjawab, Bu? Silahkan. Coba menjawab. Semprotan obat nyamuk yang aerosol sama asap rokok. Good answer, Habib. Bagus sekali. Oke, pintar-pintar semua anak ibu ini. Nah, karena kalian telah menjawab tugas, sebelum Ibu akhiri pelajaran kita pada hari ini, ada PR untuk kalian di rumah ya. Walaupun sekarang lagi di rumah. Jadi tugas ini akan Ibu koreksi besok ya. Jangan lupa, nih ada 2 tugas. Tugas pertama, mengapa es batu bisa mencair? Dan berilah penjelasannya. Jadi, anak-anak perhatikan nih, punya kulkas di rumah, ada es batu, kok bisa mencair? Nah, kenapa? Itu kalian tulis alasannya. Terus yang kedua, apa penyebab kapur barus lama-kelamaan bisa habis? Jadi kapur barus itu adalah zat atau benda yang biasanya kita letakkan dalam lemari, biar baju-baju kalian itu tidak dimakan tikus. Nah, jadi kapur barus itu lama-kelamaan akan habis. Kenapa? Nah, Nana bisa jelaskan. Oke. Nah, karena berakhir sudah pembelajaran pada hari ini, Ibu minta dong satu orang untuk menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Yuk, siapa bisa? Dapat plus dari Ibu. Ayo, satu orang saja. Yuk, siapa? Ini anak Ibu yang ganteng-ganteng. Coba deh, Yamin. Yamin, tolongin Ibu dong, buatin kesimpulan. Baiklah, kesimpulan pada pelajaran hari ini yang saya tangkap itu ada 3 zat benda. Yang pertama ada padat, cair, dan juga gas. Itu Bu. Oke. Untuk contoh zat padat itu berupa meja, kursi, sedangkan zat cair itu berupa air dan minyak, dan untuk gas itu berupa semprotan nyamuk dan juga asap rokok. Oke. Terima kasih, Yamin. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada hari mengenai sifat dan perubahan wujud zat. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Besok akan Ibu tanyakan mengenai tugasnya. Selamat siang, anak-anak.
Assalamualaikum. Siang, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.